Hai Hobbyster, balik lagi di Hobbyster Channel. Dan di video kali ini saya bersama Bang Sejo dari Amerta Aquatic. Kita akan ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Mereka bertanya tentang, Bang, tolong dong review tentang lampu tanning dan lampu view. Nah, di video kali ini kita akan jawab itu semua. Kita jawab semuanya secara detail. Simak video ini sampai habis. Kita akan bahas tentang lampu view dulu. Bang Senjo, lampu view untuk arwana ini ada berapa jenis sih, Bang Senjo? Kalau lampu view itu jenisnya satu, lampu view. Yang bedanya itu merek brand. Nah, itu baru banyak. Nah, yang sekarang ini familiar di kalangan hobis itu ada yang merek yang Cosmo, Yilong, Centarum, Mokyehing, terus ada Channing gitu dan lain-lain. Itu sih yang familiar itu. Oke, kita tampilin contoh yang mungkin lebih sering dipakai sama hobis di luar sana ya. Gitu. Contohnya ada nggak, Bang Sijo? Contohnya ada, ini dia. Boom. Gimana ceritanya nih lampu bisa ada di sini? Iya. Ntar kita nyalain tinggal gini dong. Oh, Oke. Ini lampu ajaib berarti kita bahas nih. Untuk pertama kali, ini lampu apa nih, Bang? Ini Yilong atau Cosmo ya? Aku kan nggak tahu sih. Kalau nanda yang Yilong atau Cosmo itu sih kalau di warna dasar juga agak susah ya, karena kalau info yang beredar saya sih nggak tahu pasti Yilong sama Cosmo ini satu pabrikan katanya. Kalau Iya. menurut Mas Doni sendiri gimana? Benar sih, emang saya denger sih emang sebenarnya ini tuh semacam primary product sama secondary product. Oh, Jadi iya. yang saya dengar itu pabriknya itu satu, cuman mungkin karena dibikin secondary ya, yang Yilong ya, itu lebih murah kali ya, Bang. Iya, tapi untuk sementara ini sih bukan saya sendiri sih, dari beberapa teman juga kan, teman Mas Doni. Sekarang ini kayaknya Yilong ini sih lebih bagus ya hasilnya daripada Cosmo ya, lebih cerah aja, lebih clean. soft mungkin ya, Iya, lebih soft. clear ya. Mungkin karena dia produk baru kali ya. Mungkin. Jadi belajar dari kegagalan, dari kegagalan mungkin langsung. Tapi kalau yang saya dengar dulu Cosmo tuh nggak yang seperti yang sekarang ya, Bang. Ya, kalau dulu sih Cosmo satu warna sih dulu. Dulu satu banget. warna ya, Nah, yang terus putih doang. keluar gitu ya. empat warna tapi modelnya lebih lempeng gitu ya, lempengan gitu. Lempeng, oke. Nah, Jadi soalnya ya seperti kita lihat nih ya, ini antara Cosmo dengan Yilong itu modelnya benar-benar sama. Mungkin dia Iya. cuman beda di rangkaiannya ya, warna Iya. rangkaiannya. Cuman kemarin saya ada beli juga Cosmo yang terbaru, itu dia warna rangkaiannya sama kayak Yilong, hitam begini juga. Ya karena mungkin satu pabrikasi ya, mungkin makanya sama. Nah, Bang, ini contohnya nih, kalau untuk Yilong ini berapa warna sih ini? Nah, kalau untuk Yilong sendiri sih ini warna putih nih ya, coba di ini dulu. Oke, kita ganti. Nah, ini birunya. Ini biru. Ya. Terus Nah, ini merahnya nih, merahnya Merahnya. Yilong. Ini satu kuningnya. lagi. Oke, berarti Nah. dia ada 4 warna, 4 Iya. varian warna. Mungkin ini kalau untuk hobis ini lampu kalau saya bilang bisa nggak cuma dipakai di spread doang ya, karena dia ada beberapa pilihan warna. Dan itu kan biasanya hobis sendiri yang dia suka karakternya gimana sih, terutama nyesuaiin ruangan ya. Kalau ruangannya dia pengen terlihat biru ya kita pakai biru, kalau pengen terlihat kuning ya kuning, atau ada putih dan pinknya. Nah, Mbak Sinyo bisa jelasin nggak nih fungsionalnya itu gimana, untuk putih itu gimana sih? Kalau fungsinya sih balik lagi ke awal ya. Lampu view. Lampu view Iya, ya, benar, untuk view. Berarti untuk melihat gitu ya. Benar, untuk lampu showing gitu. Nah, ada juga beberapa tanya bisa dibikin soft tanning nggak ya gitu. Oh iya, banyak dari sini yang bertanya. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, ya enggak gitu. Karena Enggak, sangat ya? rendah, tapi kalau mau dipaksa pun ya bisa lah dijadiin soft Bisa, tanning. cuman mungkin efeknya kecil banget Ya, ya, efeknya kecil kecil. karena itu tadi bedanya lampu view dengan lampu tanning. Kalau lampu view itu ya memang untuk viewing, untuk showing gitu. Jadi kalau lampu tanning kan dia untuk progres warna. Nah. Karena di lampu view ini Kelvinnya nggak setinggi lampu tanning. Nah, kalau untuk lampu putih ini, Bang, lampu putih ini dia gimana nih karakternya di air nih? Karakternya di air, kalau Cosmo ini agak kemerahan dikit sih. Kalau Kemerahan kamera dikit ya? handphone kurang bagus, ya kelihatan agak lebay aja. Kalau Oke. sekarang. Nah, lebih kurang kan tampilannya kalau di tangan kan begini nih. Ini
di baju. Iya, berarti dia mungkin di air nggak terlalu merah ya kalau Iya. ini ya. Oke. Ntar Terus, di akhir nah, ini ntar kita kasih aplikasi aja. ini ada warna biru ya. Ya, ada warna Untuk biru. biru. Nah, untuk biru ini sebenarnya dia merah ini kan juga nggak sih? Bang? Enggak sih. Lebih ke ya kelihatan biru. Lebih biru ya, berarti Hmm. dia seair-airnya itu biru. Tapi Iya. mungkin karena ini lampu view, tetap aja ekor dayung yang udah merah itu akan Iya, kelihatan merah tetap juga merah. ya. Terus ada warna pinknya ini Iya, ya. ini warna pinknya. pink. Warna pink gimana tuh bang? Warna aja pink sih ya? hampir sama warna putihnya itu ya. Nah, pesan nih buat hobis. Kalau ada orang bilang lampu putih Cosmo, Oke. Yilong ataupun itu yang berurusan dengan lampu view, itu warna putihnya itu ada warna kemerahan sebenarnya. Ada pinknya sama Ada, ya berarti. Nah, cuma lebih rendah pinknya. Oke, berarti kadarnya mungkin untuk di airnya dia lebih soft, mungkin Iya. akan lebih terlihat Benar, lebih jernih benar. putih gitu ya. Enggak seperti yang sekarang ini kan kita pink ini kalau di air dia mungkin airnya agak kelihatan pink. Nanti kita akan coba semuanya itu di dalam akuarium dan kita akan review videonya gimana sih ikan pakai lampu ini itunya. Terus selanjutnya kita punya lampu apa ini bang? Ini Cosmo. Nah, kalau Cosmo ini, nah ini putihnya Cosmo. Kalau Kalau yang se- Cosmo sekarang ini sih ya agak lebay gitu warnanya sekarang. Oh ya, kalau kita lihat dari cahayanya mungkin di video nggak terlalu jelas. Cuman kalau kita lihat langsung, ini kalau kita bandingkan dengan lampu pertama tadi yang sama satu pabrikasi ya dan 4 warna juga. Ini Cosmo lebih ke pink ya di Iya. tangan pun lebih ke pink. Beda dengan yang Yilong tadi dia lebih clear ya. Nah, Ini kan 4 warna juga ya sama. Mungkin ini ada putih, terus Biru. ada biru juga, pink ada pink, atau merah. Nah, ini kuning. ada kuning juga, dia sama. Nanti semua lampu ini kita akan coba di dalam tank itu gimana hasilnya, Iya. kan? Nah selanjutnya kita punya lampu apa nih bang? Nah, ini yang Centarum. Oh Centarum ya, ini saya pernah dengar nih lampu ini. Tapi memang ini lampu agak susah dicari Iya, ya, benar. agak susah dicari karena dia dulu kalau nggak salah ini pernah dipakai untuk kontes juga bukan sih bang ini? Pernah sempat dipakai. Cuma ada kelemahan nih. Nah, kelemahan buat sekarang ini lampu ini belum bisa dicelup. Belum bisa kena dicelup, air. ya. Tapi kemungkinan dalam beberapa bulan atau mungkin tahun depan udah dia ngeluarin yang bisa tahan air. Oke ya untuk perbaikan pasti ya, karena kan Nah, permintaan untuk customer juga kan. Kita lihat nih. Kalau untuk warnanya dia lebih soft, lebih Oh enak iya sih. benar, di tangan pun juga dia soft, jadi nggak kelihatan terlalu merah. merahnya itu lebaynya nggak nggak terlalu. Tapi untuk di ikan dia gimana nih bang? Untuk di ikan bagus lumayan Bagus ya, berarti dia keluar warna. Kalau untuk di Supret dia warna merahnya akan keluar ya, artinya bagus. Spray, lohan, diskus. Terus ini lampu dia ada berapa lampu ini bang? Maksudnya berapa Ini warna? satu warna aja. Jadi khusus satu warna Iya, aja satu ya. warna aja. Mungkin Centarum ini mungkin lebih khususnya untuk Super Red kali ya bang? Ya untuk ikan yang warna merah lah kayak lohan gitu. Oke, berarti bisa ya di aplikasi Iya. untuk lampu-lampu view kayak gini sebenarnya nggak cuma arwana doang, cuman kita bisa dipakai di lohan atau mungkin kalau apa discuss ya yang red melon tuh. Iya, diskus bisa. Nah selanjutnya ini apa nih bang? Ini yang mokehing yang Mokehing. lagi booming sih, ibaratnya dibilang booming. Ya booming, lagi sering dipakai hot-hotnya nih di pasaran ya. termasuk booming ya mokehing gitu. Terus ada mungkin saingan dia juga, mungkin pesaingnya. pesaingnya Neo gitu. Itu Pesaingnya. hampir sama lampunya. Hampir sama benar-benar. Cuma yang lagi ada di kita yang bisa kita buat review doang, adanya Mokehing. Mokehing doang. Nah, lampu Mokehing ini terakhir dipakai itu untuk kontes, itu ada di kontes di Pontianak kemarin Ya, di tahun Pontianak. 2019. Itu dia sponsorshipnya Mokehing ini. Jadi kalau namanya lampu udah dipakai kontes ya pastinya kualitasnya udah oke lah ya. lumayan Mungkin bagus. harga juga agak beda ya kan gitu. Terus dan ini juga dia Tipikal bolam dia itu LED dia itu ya dua sisi. ya dua sisi ya. Jadi Jadi- mungkin dia bisa nyorot ke bawah dan ke samping kan ya Bang ya. Karena kemungkinan produsen dia ini tahu posisi naruhnya. Jadi Benar. ibarat ini kalau ikan posisi kita taruh pas di atas akuarium, karena dia nyabang begini, Abang dua ya. nyabang dua, jadi ya dia bikin dua sisi. Oke, jadi Ya, di depan gimana kena, sih? di belakang Nah, kena begini. gitu Jadi ya. tengah, sini lampu, sini sorot gitu. Iya, berarti semuanya kena. Kita tes nih lampunya kayak apa nih. Nah ini dia.
Lampu lebih soft. Lebih soft ya. Ini kalau menurut saya ini kalau dari realisasinya di sini ya kita lihat ini menurut saya ini malah paling terang ya bang. Ini Ya, lampu paling terang benar dan dia di tangan juga nggak kelihatan pink. Mungkin di aplikasi di air dia mungkin nggak pink ya karena tapi nanti kita akan review nih di video, nanti kita akan bahas pakai lampu Moki ini gimana sih hasilnya ke ikan. Kita akan compare dengan lampu-lampu view yang sebelumnya tadi. Iya. Nah, setelah kita review lampu view tadi, ini ada beberapa netizen juga tanya nih, minta tolong di review tentang lampu tanning. Nah, Bang Sincu, lampu tanning itu ada berapa jenis sih? Kalau jenisnya yang umum ya ada jenis PLL. Oke, PLL. Itu keluaran dari Philips atau Poland biasanya ya. Ada yang jenisnya Poland itu bukan jenisnya Poland sih, yang dari Poland gitu. Ya, Itu lebih produksi Poland ya. produksi Poland itu lebih banyak dia warna kuning. Kalau PLL ini ada dua jenis yang sering dipakai. Ada dua tipe, sorry. 865 itu biasanya warna putih. Warna putih untuk 865 ya. 827 itu biasanya yang kuning, merek Poland yang itu. Nah, Poland. yang kedua jenis neon, Jebo. Kalau Jebo ini posisinya di T8 jenisnya. T8 berarti neon yang agak gedean Ya, ya. yang gedean. Nah, dari neon ini ada merek Jebo, ada merek Dragon Ball, Oke. ada merek apa yang terakhir kemarin? Yang terakhir kabar. Dulu gue lupa juga. F-point. F-point. Kalau yang kecilnya itu bukan kecil Kelvin atau lainnya. Yang jenis lampu yang kecil Oh, ini dari T5. Ya, ini jenisnya termasuk neon bola. juga. Neon juga ya. T5 itu yang lebih umum dipakai itu aquazonic. Oke. Aquazonic, tapi yang lebih populer yang warna biru. Warna biru. Berarti Acrylic blue. kalau saya simpulkan nih, lampu yang familiar di pasaran itu biasanya orang kalau tanning itu pakai 3 jenis ya. Ya. Ada lampu PLL, ada T8 dan juga T5 ya. Ya, benar. Nah, untuk mereknya itu yang biasa dipakai kalau PLL itu mungkin Philips atau Ya. Poland ya tadi Bang ya. Terus kalau untuk T8 itu biasa pakai Jebo atau kalau T5-nya itu biasanya pakai Aquazonic. Nah, contoh lampunya punya nggak Bang? Ada. Ada. Mana lampunya? Bang. Ini di belakang kakak. Oh iya gede ya. Oke. Dulu. Ini kalau kita lihat nih lampu tanningnya. Untuk yang besar ini mungkin ini yang dibilang Jebo tadi ya Bang ya, T8 ya. T8 nih, Jebo. T8 lagi. Nah, ini dia warna putih. Warna putih. Untuk kali ini kita di contoh kali ini kita pakai Jebo warna putih. Nah, kalau Jebo sendiri itu ada berapa warna sih, Bang? Jebo sih ada 3 warna ya, Tiga warna. yang saya tahu ada 3 warna, putih, biru, sama pink. Yang biasa digunakan itu putih, kalau enggak ya birunya. Putih atau biru? Ya. Itu kenapa, Bang? Kalau hobis itu lebih suka warna putih atau biru? Bukan hobis lebih suka warna putih atau warna biru, karena yang dibutuhkan tujuan awal tanning ini, kalau setahu saya itu bergantiin Kelvin matahari sih, cahaya matahari ya. Cahaya Kelvinnya. matahari ya. Jadi Nah, fungsinya ke lampu ini. Nah, kenapa warna putih sama biru? Kalau putih ini kan rata-rata Kelvin Lumiere itu sekitar 10 ribuan nih Kelvinnya. 10.000 Kelvin ya untuk warna putih ya. Ya. Nah, kalau warna biru di atasnya. Di atasnya. Di sekitar berapa itu Kelvinnya? 12.000 sekian. 12.000 sekian. Oke. Nah, selanjutnya kita punya 2 lampu. Apa ini, Bang? 2 lampu nih. Ini PLL, ini yang 865 ini yang Philips. Philips 865 PLL ya jenisnya. Ini kita sampel di sini sekarang ada warna putih. Nah, kalau tadi itu berdasarkan grafik Kelvin ya, Bang ya. Berarti Ya. kalau ini saya bilang ini kan warnanya putih juga nih. Ya. Ini berarti 10.000 Kelvin juga Iya, ya. lebih kurang 10.000. Sama ya. Terus bedanya apa tuh, Bang, dengan Jebo atau PLL ini tadi? Nah, kenapa pas kali ini saya custom gini ya, saya Ya. ini ada PLL, ada Jebo. Jebo ini dia lampunya lebih dingin ya. Lebih dingin, oke. Sedangkan PLL ini dia lebih hangat. Lebih hangat. Hmm. Berarti ini kalau kita tanning pakai lampu PLL ini mungkin kalau ada beberapa hobis yang tinggalnya di daerah dingin, mungkin ini akan ngirit listrik ya buat Ya. gantinya heater kali ya, Bang ya. Nah, yang buatan Poland itu yang kuning itu lebih hangat lagi. Lebih hangat lagi. Terus ada nggak sih Bang dampaknya itu kalau kan banyak pertanyaan nih kalau di lampu tanning itu kan sering berlumut. Ya. Nah,
Cuman ada netizen bertanya, apakah lumut itu karena dari kadar Kelvinnya atau karena kehangatannya? Oke, saya jawab itu habis sebelum dimatiin lampu ini. Gila juga. Nah, Bang Sinjo, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen nih. Kalau kita lagi doing tanning itu kan biasanya akan tumbuh lumut di dalam akuarium. Nah, ini kan mumpung kita lagi bahas soal ternyata lampu PLL ini ternyata lebih hangat ya. Itu tuh karena kadar Kelvin lumut itu keluar atau karena kehangatannya? Enggak, kalau di tanning pakai lampu ini pun semua ini bakalan lumut. Bakal lumut juga. Iya, bakal ada lumut. Nah, cara antisipasi lumut itu pakai lampu UV. Lampu UV ya, berarti dia akan mengurangi ya. Iya, lampu UV. Dan juga pasti air lebih jernih ya kalau pakai Nah. lampu UV. Nah, untuk yang contoh terakhir kita punya lampu yang paling tipis nih ya. Ya, tapi Warna lebih biru. mematikan. Oke, ini lampu kejam dibilangnya ya, lampu kejam. Ini lampu apa tadi Bang Sinjo? Ini aquasonic. Aquasonic. Dia warna biru, seperti yang Bang Sinjo bilang tadi, kalau warna biru itu kadar Kelvinnya ada di 12.000 up ya. Iya. Oke. Ini kalau saya dengar nih dari teman-teman pemain ikan nih, ini kenapa sih lampu ini favorit gitu? Iya, karena rata-rata final tanning itu di saat ikan udah ngering, masin, buat ngeblokin itu lebih bagus ini dipakai. Oke, Lebih banyak berarti ikan, ini- lebih cepat buat ngebloknya pakai ini. Berarti dia fungsinya itu lebih ke mecah warna mungkin ya? Ya, bisa mecah dikatakan. warna nebelin ke pokok buat to block. Oh, gue tuh belum, berarti mekatin juga ya. Nah, kalau dari tadi kan Bang Sinjo ngomong kalau aquasonic ini tuh lebih ke final ya. Berarti kalau untuk hobis yang awal-awal nih pengen coba untuk mewarnai ikan, itu saran Bang Sinjo itu gunain lampu apa? Kalau saran saya sih gunain aja dulu PLL atau Jebo. PLL atau Jebo itu dia fungsinya gimana tuh Bang? Buat start awal itu PLL atau Jebo itu udah umum sih. Udah lumayan aman, ikan nggak gampang stres juga ya. Nggak gampang stres ya, mungkin karena Kelvinnya tadi pas ya. Ya, Kelvin pas, terus sama plasma juga lebih rendah gitu kan. Jadi kan nggak langsung kaget gitu. Oh, oke. Jadi kalau memang, nah kan banyak juga tuh pertanyaan dari hobis, kenapa ikan saya tanning, terus tiba-tiba ikan itu mojok, terus ikan itu jadi nafsu makannya kurang, itu ada dampak nggak sih dari lampu tanning itu? Ada dampak dari semua ini, bisa bikin dampak itu terjadi. Oke, berarti itu karena mungkin kalau saya jawab itu karena ketidaknyamanan ya? Ya benar. Mungkin karena belum terbiasa. Itu gimana kalau saran buat para hobis di rumah nih? Nah, biasanya sih saya ngasih saran nih, kalau misal hobis ada yang pesan lampu double gitu kayak gini ada 4 gitu. Saya lebih nyaranin hidupin salah satu dulu. Salah satu dulu. Jadi kita progresnya itu bertahap gitu ya. Jangan langsung dibetot semuanya. Contoh hidupin Jebo dulu. Oke. Contoh awal nih, start awal tanning, pagi kita hidupin lampu tanningnya, kita ajar sampai misalnya sore udah jadwal makan. Oke. Itu pas jadwal makan itu kita lihat ikannya mau makan nggak, nafsu makan kurang nggak, ikannya show nggak seperti biasa nggak. Nah biasanya kalau ikannya masih seperti biasa makannya lahap, udah kalau saya hajar aja langsung. Hajar aja. Jadi Hajar. mungkin dengan begitu bisa disimpulkan kalau seumpama ikan itu nafsu makannya berkurang, mungkin dikurangin dulu ya, jamnya nah, untuk tanningnya. nah. Jadi dikurangin dulu supaya dia pelan-pelan lah dibiasakan sampai dia terbiasa hingga makan normal ya Bang. Nah, karena dari tipikal ikan sendiri ada yang gampang adaptasi itu lebih cepat gitu. Jadi kan pas kita masukin di tank aman, kita hajar pun dia cuek aja. Ada yang tipikalnya ngambekan gitu. Ngambekan gimana tuh? Kayak bini tua aja ngambekan. Iya. Harus butuh waktu lagi buat dia nerima tanning. Pokoknya ribet dah gitu. Tapi itu sama, kalau dia udah nggak mau ya udah di pelan-pelan dulu gitu. Karena nggak ada yang instan. Oke, berarti ikan tuh baper juga kali ya? Wah, baper banget. Karena ikan itu makhluk hidup juga ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau yang terakhir nih, aquasonic ini fungsinya tadi kan untuk lebih mecah warna ya, Bang ya. Iya. Nah, ini kalau saya boleh tahu nih, kalau mungkin ada nggak klasifikasi maksud saya, ikan size berapa sampai size berapa itu pakai lampu apa dulu atau gimana gitu, Bang? Nggak bisa dipatokin ukuran sih. Yang jelas sih kalau saya ikannya udah ngering tebel, Oke. udah pecah. Itu saya hajar pakai putih.
Pakai aquasonic. Pakai aquasonic artian berarti aquasonic ini seperti dia bilang tadi finalnya ya untuk tanning itu berarti dia untuk ikan yang sudah terbiasa di tanning dulu ya. Nah, dan itu waktunya nggak sebentar. Waktunya nggak sebentar. Iya, bisa tahunan. Bisa tahunan. Berarti semuanya sebenarnya kalau untuk target nih ya itu memang ada pertanyaan juga ya dari netizen. Target tanning itu berapa lama sih bang? Iya. Itu gimana? Nah, itu jawaban yang saya belum bisa jawab sampai sekarang. Nah. Karena saya seller ya. Ya. Di saat ikan saya tanning dan dia udah oke, udah lanjut, itu saya tanning terus. Paling lihat buka-buka doang buat sekedar showing aja. Okay. Tapi saya hajar terus sampai itu ikan laku. Sampai ikan laku. Iya, cuma dari beberapa teman yang ini ada saya lihat ini progresan berapa atau kipan berapa lama di progres gitu. Dia bisa 2 tahun, 3 tahun gitu buat jadi ini. Oke, berarti kalau saya simpulkan kalau pertanyaan tanning berapa lama itu kembali ke kepuasan ini ya, Iya, penghobisnya ditambah sendiri ya. lagi sih nggak bisa patokin lamanya itu karena ikan itu syukur kalau pas lagi progres satu ikannya aman terus, nggak ada sakit, nggak ada ini gitu. Masalahnya kalau pas kita lagi tanning nih, ikan baru mulai keluar warna, kita tahu sakit. Mau nggak mau kan harus stop tanning dulu, drop lagi warnanya. Sebenarnya itu sih yang memakan waktu itu kadang-kadang. Jarang ketemu ikan itu yang mulus. Ada ikan udah mau awal tanning nafsu makan bagus, ini pas habis ganti air ini mogok makan. Jadi kalau ikan udah mogok makan itu mau kita tanning juga percuma. Orang nutrisi yang nggak ada, ini yang nggak ada. Gitu. Ya berarti kalau tadi itu selain kepuasan, jadi kalau yang kalian kejar itu apa? Kalian mau sampai ngeblok ya? Mungkin kita akan makan waktu tahunan ya. Tapi kalau kalian lebih suka ikan itu ngering aja atau ngering tebel, mungkin ya durasi waktunya nggak akan sampai tahunan seperti itu. Tapi perubahannya itu setiap pemakaian lampu ini biar warna yang baru. 3 bulan itu udah signifikan sih. Signifikan ya. Yang penting super red. Super red, oke. Jangan silangan banyak. Kembali ke genetik ya kalau itu ya. Karena memang ikan super red itu juga memang ada yang agak kekuningan, ada oranye, ada yang merah tua. Itu kembali lagi ke genetik. Sama kayak pengaplikasian semua lampu ini. Ini balik juga sih. Kita ke base ikan, warna background. Jadi nggak bisa lihat salah satu ikan nih contohnya di tempat teman gitu kan. Ya. Kita lihat dia tanningnya pakai jebo sama PLL okay. Ikannya lebih merah, lebih ini gitu. Nah pas kita tes di ikan kita kok nggak mau gitu, kok nggak ini gitu. Nah yang pertama harus diperhatiin lamanya dia udah berapa. Tanya dulu dia ganti lampunya udah berapa gitu. Nah yang kedua lihat base ikannya gimana gitu. Genetikannya gitu. Oke, berarti base ikan itu juga menentukan untuk bagaimana si ikan arwana super red tadi akan jadi merah yang seperti apa kan gitu ya. Nah. Kalau untuk lampu mungkin bisa dikatakan cocok-cocokan bener sih. Cocok-cocokan ya. Mungkin kalau lebih baik ya kita coba semuanya sih ya. Kita harus punya semuanya. Mungkin kita bisa bikin lampu tanning itu kita pakai semua jenis lampu, tapi kita nyalainnya satu-satu aja. Kita riset 1 bulan pakai ini gimana hasilnya, 1 bulan pakai PLL gimana, pakai cibu gimana, aquasonic gimana. Nah, kalian akan tahu nanti bahwa ikan kalian itu cocoknya pakai lampu apa. Atau dihidupin semua juga nggak masalah sih. Kita juga sering lakuin itu kan. Dan satu pesan saya, kalau kalian membeli lampu tanning itu kalian akan gabung ke grup sahabat PLN ya. Kayak ini wattnya gede. Iya. Nah, Bang Sinjo ini kan bikin dan nyediain lampu tanning juga ya. Iya. Kalau range budget untuk bikin lampu tanning itu berapa sih, Bang? Range budgetnya sih start dari 700 ya. 700. Lihat ukuran dan permintaan sih. Permintaan tuh maksudnya gimana? Isinya atau apa gitu? Dari ukuran, isi lampunya gitu. Jumlah jadi berapa banyak lampunya gitu ya. Panjang kabel contohnya. Itu menentukan harga ya. Itu berarti bahwa di sini itu nggak menyediakan jadi, tapi ini by request gitu ya. Ya, kita lebih banyaknya sih by request. By request ya. Oke. Nah, kalau kalian pengen bikin lampu tanning, kalian ntar bisa hubungin di sini di Amerta Aquatic itu nyediain lampu tanning. Itu by request kalian. Jadi kalau kalian mau pakai paket yang semuanya nih, yang kita contohnya ada tiga jenis lampu tadi, kalian mau pakai semua itu bisa kok di aplikasi di satu box ya, kita disebut box atau apa ya ini. Nah, Hobis, contoh pertama kita pakai lampu Yilong ya ini ya, Yilong yang 4 warna tadi. Ini Yilong yang warna putih.
Jadi ikannya seperti ini. Jadi ikan tetap kelihatan merah, cuman airnya tetap bening. Nah sekarang kita ada biru, warna selanjutnya ada biru. Kalau di biru ini namanya lampu view ya, walaupun dia biru tapi tetap dia dampak ke ikannya tetap merahnya tetap, cuman mungkin lebih turun sedikit ya untuk tingkat merahnya daripada yang putih tadi. Dan air kelihatan biru ya. Tapi itu kembali lagi ke selera. Terus selanjutnya kita ada warna ini untuk warna merahnya atau pink. Dia ikan jelas lebih kelihatan lebih merah. Cuman airnya dia juga agak lebih merah juga. Mungkin kalau pengen tampilan clear ya kita bisa pakai yang putih tadi itu. Ada satu lagi warna kuningnya. Nah, kalau kuning seperti ini. Kalau dari penglihatan mata langsung di sini, itu kalau saya lihat ikan tuh paling merah terlihatnya di lampu kuning ini malahan. Untuk dari produk Yilong tadi. Dan air pun juga terlihat kuning ya di sini ya. Terus selanjutnya kita akan tes lampu Cosmo 4 warna juga. Nah, sekarang kita ada lampu Cosmo. Cosmo ini 4 warna juga ya. Satu pabrikasi sama Yilong tadi. Kalau kita lihat langsung, mungkin kalau di video nggak terlalu jelas banget ya perbedaannya. Di Cosmo ini untuk yang di lampu putihnya ini sekarang dia dengan Yilong tadi itu airnya menurut saya itu lebih jernihan pakai Yilong tadi ya. Kalau Cosmo ini airnya masih dia memang clear, untuk warna putih ini memang clear, cuman masih ada merah dikit ya. Tapi kalau untuk mata langsung sih mungkin enggak, tapi kalau untuk di video biasanya dia agak kelihatan merah dikit ya. Nah selanjutnya kita punya warna biru. Birunya di Cosmo sama sih ya, karena mungkin satu pabrikasi. Dia sama, tetap merahin ikan juga, cuman air jadi biru. Dan juga ada warna apa lagi, merah ya. Warna merahnya Cosmo kalau saya lihat dia lebih terang sih dari Yilong ya. Dia lebih terang untuk merahnya. Tapi kalau secara overall tadi saya lebih suka Yilongnya karena dia lebih natural, dilihatnya lebih natural. Terus ada warna kuning. Nah warna kuning ini sama ya, karena satu pabrikasi seperti yang bilang, dia mirip banget sama Yilong. Cuman untuk range harga Yilong itu kan karena secondary produknya, jadi dia lebih murah. Tapi kalau saya sih lebih prefer untuk milih Yilong daripada Cosmo karena lebih kelihatan natural. Kalau di sini dia lebih tajam ya, di Cosmo tuh warnanya lebih tajam. Di airnya juga lebih tajam, artian dia lebih mewarnai ke air juga gitu. Dan selanjutnya kita punya lampu Sentarum ya. Nah, sekarang kita ada lampu Sentarum. Lampu Sentarum ini saya bilang kalau kita lihat mata langsung, ini saya suka. Saya suka karena di sini air itu benar-benar jernih. Benar-benar jernih. Jadi kayak kita kesannya tuh kita cuma pakai lampu putih biasa. Cuman dia ngefek ke ikan langsung. Jadi ikannya terlihat lebih keluar warnanya. Ini karena dulu juga sempat dipakai lampu kontes ya, makanya saya lebih suka ini ya, prefer karena air masih jernih dan ikan terlihat natural warnanya. Ini contohnya. Nah untuk yang terakhir kita punya lampu dari Mokehing. Di lampu ini dia air benar-benar clear ya, benar-benar clear. Tapi yang paling menarik perhatian saya dari lampu ini itu adalah dia ikan ini base-nya hijau. Di sini dipakai lampu ini base ikan masih kelihatan ya. Ya mungkin ini salah satu faktor kenapa lampu ini dipakai untuk kontes juga ya, karena dia benar-benar natural gitu. Air benar-benar jernih kayak kita pakai lampu putih biasa, tapi efek ke ikan juga warna lebih keluar. Dan juga yang saya suka itu base ikannya ternyata pakai lampu ini tuh benar-benar kelihatan base-nya. Kayak ini kepalanya hijau, dia benar-benar kelihatan hijau ya. Mungkin nanti di video akan diperjelas di kepalanya itu sebenarnya hijau karena base-nya ini kepala hijau, jadi ya dia benar-benar kesorot gitu untuk base-nya dari lampu Mokehing ini. Nah, kalau untuk aplikasi lampu tanning sendiri sih ya seperti ini. Lebih efektif itu ditempel di depan akuarium. Kalau biasanya sih saya depan belakang ya, di belakang satu, di depan satu. Lebih kurang ya begini contohnya. Kalau buat lampu tanning nggak perlu kita review satu-satu ya, karena pengaplikasiannya begini. Lebih amannya, lebih maksimalnya begini. Untuk tinggi airnya lebih, kalau saya sih lebih saya sesuaikan dengan ukuran
lampunya, airnya nggak terlalu tinggi, dan lampunya lebih maksimal buat nyinari ikannya. Nah, habis itu tadi review tentang lampu tanning dan lampu view. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau gimana cara pesan lampu tanning tadi, nanti kontaknya kita ada di sini di Amerta Aquatic. Nah, thank you udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video Hobbyster Channel selanjutnya. Bye.